Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Jamaah Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita pada malam hari ini bisa menunaikan sholat dengan berjamaah. Sholawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada panutan kita, syuri tauladan kita, uswah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tentu saja kepada umat Islam yang selalu mentaati syariatnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya sebagai pembicara pengganti yang seharusnya yang bertindak adalah Ustadz Dr. Imam Syaukani. Beliau saat ini sedang diuji oleh Allah dengan sakit. Mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan supaya beliau bisa hadir kembali di tengah-tengah kita. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, terima kasih Bapak Ibu sekalian telah hadir di Masjid Salahuddin ini untuk menunaikan sholat berjamaah, sholat fardu, khususnya sholat tarawih pada malam hari ini. Kami berharap marilah kebiasaan yang kita lakukan di sholat tarawih ini juga kita implementasikan di masa-masa yang akan datang sesudah Ramadan selesai. Sebagaimana tadi diumumkan oleh Ustadz Fahad bahwa di halaman Masjid Salahuddin dibuka konter untuk zakat, baik zakat mal maupun zakat fitri, infak, sedekah, fidyah maupun wakaf. Kami selaku pengurus Yayasan Masjid Salahuddin berharap Bapak Ibu sekalian berkenan, mumpung di bulan Ramadan, mumpung di 10 hari yang terakhir, mari berlomba-lomba beramal jariah, khususnya untuk menyelesaikan renovasi Masjid Salahuddin. Insya Allah renovasi ini akan kita lanjutkan ke depan, yaitu pagar Masjid Salahuddin maupun pintu gerbang atau gapura Masjid Salahuddin. Karena kalau sekarang ini Bapak Ibu masuk ke Masjid Salahuddin agak sedikit bingung pintunya di sebelah mana. Mudah-mudahan nanti setelah dibuatkan pintu gerbang dan gapuronya sekaligus akan memudahkan para jamaah untuk masuk, khususnya tamu-tamu yang sholat berjamaah di sini dari luar kota maupun para musafir. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tadi disampaikan oleh Ustadz Fahad, kami akan sedikit memberikan sharing kepada Bapak Ibu sekalian pelajaran apa yang bisa kita tarik dari ibadah Ramadan ini. Setidaknya setelah kita inventarisir kira-kira ada 7 pelajaran, tetapi karena waktunya pendek mungkin 2 atau 3 yang pada malam hari ini kita sampaikan. Kalau tadi malam Dr. Catur Priyambodo telah menyampaikan
manfaat puasa bagi kesehatan jiwa dan raga kita, malam hari ini kami menekankan pelajaran ibadah puasa dari segi kejiwaan atau psikologisnya. Pelajaran pertama yang kita ambil dari ibadah puasa yaitu kepatuhan dan ketaatan. Bahwa puasa ini adalah merupakan media kita untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kita ikuti, dan apa-apa yang kita larang dalam siam ini juga kita taati. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi kepatuhan ini sangat membekas di dalam jiwa kita. Bagaimana kita dari bangun tidur, melaksanakan sahur, melaksanakan qiyamul lail dan sebagainya. Ini adalah karena ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari ketaatan dan kepatuhan ini termasuk dalam rangka sholat berjamaah kita pelihara seterusnya sampai pada saat-saat yang akan datang. Yang kedua, yaitu pelajaran yang bisa kita tarik dari ibadah puasa ini sebagai riyadhah atau pelatihan atau training. Yang lalu kalau tidak salah ingat, waktu Ustadz Fahad menyampaikan tausiahnya di forum ini, menyampaikan bahwa tingkat kesadaran spiritual kaum muslimin dalam berpuasa menurut para ulama dibagi menjadi 3 tingkat kesadaran, yaitu puasanya orang am atau masyarakat umum atau masyarakat awam, dan puasanya orang khos yaitu orang khusus, yaitu puasanya orang-orang yang istimewa, dan yang ketiga puasanya yang sifatnya khususul khusus atau puasa yang super. Dari segi kejiwaan atau dari segi strata umur atau usia, hampir setiap orang mengalami ketiga fase ini. Ketika kita masih anak-anak, maka kita melakukan puasa ikut-ikutan atau yang disebut puasa am atau puasa orang umum. Ini biasa saja karena merupakan latihan. Meningkat menjadi remaja atau menjelang dewasa, ya, kita lebih baik lagi. Di samping meninggalkan apa yang dilarang dan menjalankan apa yang dilaksanakan, kita sudah meningkat menjadi puasa orang istimewa. Dan yang ketiga, khususul khusus, yaitu puasa yang super, puasa yang luar biasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya tergolong menjadi orang-orang yang berpuasa luar biasa. Amin. Bapak Ibu sekalian, jadi ternyata di dalam berpuasa pun ada tingkat kesadaran spiritual. Kami berharap yang dewasa jangan melakukan puasa seperti waktu remaja, dan yang remaja jangan melaksanakan puasa sebagaimana waktu anak-anak. Jamaah sekalian rahimakumullah, pelajaran puasa sebagai latihan ini sangat penting sekali. Kita saksikan bahwa kita dibiasakan atau dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala bangun di tengah malam, setidak-tidaknya jam 2 malam. Yang ahli tahajud biasanya memulai dari jam 2 malam, lalu mandi, lalu sholat malam, lalu makan sahur, lalu menuju ke masjid. Pola-pola ini adalah pola-pola pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW supaya umat Islam terbiasa. Kalau sudah terbiasa akan merasakan kenikmatannya. Marilah kita jadikan puasa ini sesuatu ibadah yang nikmat, bukan suatu ibadah yang membebani dan menyiksa diri kita.
Bapak Ibu sekalian, semoga pada saat selesai Ramadan, latihan-latihan ini kita kontinyukan, kita dawamkan, lalu menjadi kepribadian kita. Di Amerika, Bapak Ibu sekalian, itu orang sudah umum bangun jam 3 pagi karena mereka meyakini, walaupun bukan orang Muslim, dari segi kesehatan mereka meyakini bahwa bangun pada pagi hari adalah sangat-sangat menyehatkan. Memang agak berbeda dengan di negeri kita, khususnya orang-orang yang seusia dengan saya. Ketika kita masih bayi, sebetulnya sudah dikasih isyarat jam-jam 3 ini para bayi sudah pada mulai bangun. Dan itulah fitrah bangun manusia. Tapi oleh ibu dan bapak kita biasanya dininak bobokkan. Karena apa? Karena masih malam hari, lalu ditidur-tidurkan. Ini adalah salah satu yang memberikan kontribusi kenapa setelah kita dewasa, kadang-kadang setelah subuh kita lanjutkan dengan tidur lagi. Karena ada mata rantai yang belum terputus. Oleh karena itu saya mengapresiasi kepada bapak-bapak muda yang pada setiap hari subuh datang ke sini mengajak putra-putrinya untuk sholat berjamaah. Dan itulah fitrahnya manusia, bangun pada waktu subuh. Manfaat yang kita peroleh pada saat bangun pada dini hari, di samping menyehatkan, yaitu jam produktifnya lebih lama daripada orang-orang yang bangun kesiangan atau bangun siang. Harusnya umat Islam produktif yang seperti itu. Yang ketiga, dari puasa ini kita diajarkan tentang keikhlasan. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita tidak ikhlas di hari-hari yang biasa? Kita dihalalkan makan, dihalalkan segalanya, tetapi di dalam bulan puasa ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW menahan diri, ikhlas untuk tidak melanggar larangan-larangan Allah. Mari keikhlasan ini kita jaga untuk amaliyah-amaliyah lainnya. Bapak Ibu sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Untuk yang lain kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.